Shalom para pemirsa sekalian. Shalom. Selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Alfredo Samosir dan Bapak Gunter Sianturi Ya. dalam acara menggali firman Tuhan dengan tema Bisakah kau lawan hantu? Ya. Shalom Bapak Gunter Sianturi. Shalom. Gini Pak, saya mau mengajukan pertanyaan sama Bapak Ya. sesuai dengan tema ini. Pertanyaan pertama, apakah hantu itu? Ya. Bentuknya seperti apa Pak? Ya. Mohon penjelasan dari Bapak. Ya. Baik, hari ini kita punya tema, bisakah kau melawan hantu? Yang kita tahu kan banyak orang takut sama hantu. Tapi kali ini kita membahas, bisakah melawan hantu? Pertanyaan pertama adalah, apakah hantu itu? Nah, bayangan kita selama ini, seperti di TV ada seperti pocong, dia pakai baju putih ya. Kalau di kuburan dia takut orang. Kalau misalnya ada melihat pohon yang rimbun, nah di sana ada hantu. Nah, bayangan kita kalau misalnya mimpi, nah hantu itu seperti apa? Nah, mari kita baca firman Tuhan. Menurut firman Tuhan, hantu itu adalah Wahyu pasal 12 ayat 7. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, itulah setan, iblis, hantu. Jadi, apakah setan itu? Kata-kata orang menggambarkan setan itu ada tuyul, ada kuntilanak, ada pocong, ada begu ganjang, ada penghulu balang, ada hantu, ada setan, ada roh jahat, ada iblis. Banyak sekali. Tapi satu hal bisa kita pastikan, yaitu roh yang tidak berjalan dalam kebenaran. Roh itu hanya ada dua. Satu berupa kerajaan kebenaran, itulah Tuhan. Dan satu lagi kerajaan kegelapan, itulah kuasa setan. Itulah iblis, roh jahat, hantu, dan sebagainya. Tadi dia bilang, itu adalah malaikat pada dasarnya yang diciptakan di sorga. Lalu kemudian malaikat ini berperang dan tidak bertahan lagi di sorga. Lalu mereka dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Disebut juga naga si ular tua yang disebut setan atau iblis. Dan setan atau iblis ini dia bisa juga berbentuk dalam wujud lain, dalam menyesatkan, menghancurkan, membunuh, membinasakan manusia. Bisa dalam bentuk pertama, Kejadian 3 ayat 1. Firman Tuhan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, Ya. bukan? Dia bisa datang menyesatkan dalam bentuk ular. Artinya dia bisa masuk ke dalam hewan. Dia bisa masuk ke dalam manusia. Dia bisa berbentuk wujud manusia. Itulah yang namanya kerasukan setan. Mari kita baca dulu Matius 8 ayat 28. Matius 8 ayat 28. Ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ya, dia bisa merasuki orang. Setan itu masuk ke dalam seseorang. Dan orang itu menjadi bukan orang lagi, jiwanya. Dia menjadi seperti setan, yaitu ngawur. Dia dikendalikan oleh setan itu. Dia tidur di kuburan.
dan kuasanya kuat. Dia bisa mematahkan rantai-rantai. Itulah setan. Dia bisa berwujud lain. Dia juga bisa berbentuk, misalnya dalam bentuk pohon. Orang datang ke satu tempat, di situ ada keramat. Mereka percaya bahwa setan ada di situ. Jadi setan itu tidak hanya bisa berupa roh, tetapi bisa masuk kepada sesuatu dan akhirnya dia bisa menjadi wujud lain dan berbicara dan datang lewat wujud yang lain itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 2 gini Pak. Tinggal di mana hantu itu? Ya, Mohon penjelasannya Pak. hantu, setan, iblis, roh jahat, begu ganjang, pangulu balang, kuntilanak, pocong, apapun namanya itu satu jenis, yaitu roh-roh jahat. Di mana tinggalnya? Apakah itu di hutan, apakah di awan-awan, atau di mana? Nah, setan itu nggak punya tempat tinggal. Dia kerjanya raung saja. Kalau di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 kita baca. 1 Petrus 5 1 Petrus 5 ya. ya, ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Di manakah setan itu? Bagaimana dia? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang Ya, sama. dikatakan di situ, dia itu berjalan keliling dunia ini terus, siang, malam, pagi, terus berjalan mencari orang untuk ditelan. Tuh. Jadi dia kerjanya, dia tidak tinggal, dia tidak tidur, dia tidak berhenti, dia terus berjalan. Itu kerjanya. Makanya tempatnya pun nggak jelas di mana. Nah, mari baca lagi Matius 12 ayat 43 sampai 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Ya, jadi roh jahat itu tadinya di dalam manusia. Sasarannya ialah hati manusia itu yang mau disasari tempatnya. Lalu karena ada kekuatan, ada kuasa sama kita, lalu kita usir. Dan dia keluar. Lalu pergi ke padang gurun dan kemana-mana, tapi tidak ada tempat yang layak untuk ditempatinya. Maka dia berkata dalam hatinya, aku akan kembali lagi ke rumah yang kutinggalkan itu. Jadi dengan kata lain, tidak ada yang dia senangi tempat tinggal di bumi ini selain hati manusia. Terus? Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ya. Bisakah hantu membuat orang kaya dan membuat sehat? Ya. Itu pertanyaan nomor 3 ya Pak ya. Ya. Bisakah hantu membuat orang kaya? Banyak orang yang pergi mencari kekayaan. Ada ke Gunung Kidul dan bergabung dengan setan itu. Ada lagi ke kuburan minta supaya diberkati. Ada lagi minta pelaris dan sebagainya dari dukun untuk bisa membuat laris. Nah, satu contoh itu Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Kisah Para Rasul ayat 16 pasal 16 ayat 16. Pak ya. Ya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Dengan roh tenung. Jadi dia bersama dengan setan, bersama dengan hantu ini, bersama dengan tuyul ini, dia bekerja dan dia kaya dari roh tenung itu. Jadi setan bisa membuat kaya. Bisa. Kalau orang misalnya mendapat hasil dari yang tidak halal. Contoh, kita membungakan uang, kita bisa kaya. Itu pekerjaan setan.
Bukan Tuhan yang mengerjakan itu. Kita misalnya mencuri uang, misalnya kita korupsi, kita ambil uang banyak, itu bukan uang kita. Dan pekerjaan kita itu tidak benar. Jadi siapa yang memberinya itu? Setan. Jadi orang bekerja di luar kebenaran, itu pasti berkat dari setan. Demikian kira-kira. Pertanyaan selanjutnya untuk nomor 4. Banyak orang membuat jimat atau pergi ke dukun, bertapa, memanggil roh-roh nenek moyang. Siapakah yang datang? Tuhan atau hantu? Ya. Mohon penjelasannya, Pak. Kalau ada orang yang malah bergabung atau minta petunjuk atau minta tuntunan dari yang bukan Tuhan, entahkah ke kuburan, entahkah ke dukun, entahkah misalnya memanggil roh-roh nenek moyang dan sebagainya, siapakah sebenarnya yang datang itu? Nah, mari kita baca contoh-contoh. Kita contoh 1 Samuel 26 ayat 7. 28, Pak. 1 Samuel 28. Ya, 1 Samuel 28 ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ada dukun, ada peramal, ada macam-macam yang bisa memanggil arwah. Dan bahkan orang pergi ke kuburan dan bawa makanan, bawa minuman, bawa rokok, bawa tua, dan memanggil roh nenek moyang. Bahkan di rumah pun orang sering membuat makanan untuk memanggil roh nenek moyangnya supaya mereka memberkati. Benarkah itu dari Tuhan? Nah, sekali lagi mari kita baca Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. 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 Ya. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi pertenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Iya. Jadi minta petunjuk kepada orang mati, atau minta roh-roh peramal, atau memanggil arwah-arwah, jangan kau lakukan itu, kata Tuhan. Jangan. Jadi berarti bukan Tuhan yang datang, tapi setan yang menyamar seperti roh nenek moyang kita itu. Mari kita baca 2 Korintus pasal 11 ayat 14. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Setan menyamar, mirip seperti suara nenek kita, mirip seperti suara orang tua kita yang sudah meninggal. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Firman Tuhan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Jadi tidak heran saudaraku, jika orang tersesat, tertipu karena iblis yang menyamar, tapi bukan aslinya. Semua orang yang sudah meninggal tidak bisa datang lagi ke rumah. Jadi bisakah orang pergi bertapa, orang pakai ajimat, orang pakai panggil arwah ataupun ziarah? Apa gunanya itu? Bisakah ajimat menjaga kita? Nggak bisa, saudaraku. Tuhanlah penjaga kita. Kalau ada ajimatmu, datang kepada Tuhan, bakar itu. Tidak ada yang bisa menjaga kita selain Tuhan. Setan tidak pernah berniat baik. Yohanes 8 ayat 44 berkata bahwa iblis itu pembunuh, tidak pernah berniat baik, sebab dalam dia tidak pernah ada kebenaran. Jadi kalau orang berkawan sama dia seperti baik, itu tipuan yang kelak akan diambilnya juga, tumbal akan dibuatnya. Itu kira-kira nomor 4. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5. Ya. Pada umumnya orang takut sama hantu.
Bisakah hantu kita kalahkan? Iya, ini yang penting. Orang ketakutan sama hantu, tapi kita tidak takut sama hantu. Kita bisa mengalahkan hantu, bigu, penghulu balang, setan, iblis, roh jahat. Bisa kita kalahkan, saudaraku. Bisa. Mari dengar firman Tuhan. Baca Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat Ayat 17. 17. Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yesus memberitahu kita, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa mengusir setan, bisa mengusir iblis, bisa mengusir hantu, bisa mengusir tuyul, Amin. bisa mengusir, misalnya ada yang kesurupan, bisa kita usir setan dari yang kesurupan itu, sehingga ia pergi dan pergi. Mari baca lagi Yakobus pasal 4 ayat 7. Yakobus pasal 4 ayat 7 ya. Ya, Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Yang biasanya kan kita takut. Sekarang lawan. Ya pasti lari. Lawanlah. Lawan artinya jangan mau kalah. Jangan mau takut. Lawan. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kita percaya. Dengan mengandalkan nama Yesus, kita bisa melawan, kita bisa mengusir, Amin. kita bisa menolak, kita bisa menghancurkan setan, roh Amin. jahat, iblis, atau hantu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian baca lagi Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19 ya Pak ya. Ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Percayalah, seperti saya. Saya sudah percaya Tuhan sudah memberikan kuasa kepadaku untuk menginjak ular, menginjak kalajengking, lambang setan. Ular itu lambang setan. Bisa kita pijak setan, bisa kita pijak hantu dalam Amin. nama Yesus. Amin. Sesungguhnya sudah berikan kuasa menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Tidak ada yang bisa membahayakan kita. Gak ada bahaya, saudaraku. Mari kita baca lagi Matius 10 ayat 8. Matius 10 ayat 8 ya. Ya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Usirlah setan-setan, katanya. Saudaraku, segala penderitaan di dunia ini, sakit penyakit, maut, Amin. Ya. pelanggaran, celaka, ditimpa bukit, ditimpa gunung, itu semua pekerjaan setan. Kalau tidak mengandalkan Yesus, gampang orang mati. Mestinya kita bisa hidup panjang umur seperti janji Tuhan dalam kitab Amsal pasal 3. Panjang umur, lanjut usia, Amin. serta sejahtera Amin. akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi mati muda itu bisa kita lawan. Sehingga kita baru tua baru mati, umur 70-80. Iya. Tapi setan bisa membunuh tidak pada tempatnya. Dia bisa membuat orang mati muda berlanggar di jalan, jatuh pesawat, tenggelam. Itu yang perlu kita lawan. Ada kuasa sama Ada kita. kuasa. Percayalah saudaraku. Amin. Mari bangkit sekarang. Milikilah kuasa itu. Percayalah kepada firman. Firman berkata kepadamu sudah berikan kuasa. Lawanlah iblis. Demi nama Yesus. Hanya kau iblis. Hanya kau pembuat sakit penyakit. Hanya kau pembuat maut. Hanya kau setan. Hanya kau hantu. Tidak boleh mengganggu saya. Dalam nama Yesus. Amin. Maka dia pergi. Demikian saudaraku. Kami sampaikan. Sampai jumpa. Para pemirsa sekalian, hendaklah kita memilih jalan Tuhan. Telah banyak tadi telah kita dengar firman. Contoh tadi Raja Saul yang salah memilih jalan.
Aturannya dia tidak menyerah kepada Tuhan, tapi dia karena dia terjepit meminta pertolongan pada roh-roh peramal, itu salah. Begitu juga dengan pemirsa sekalian, tetaplah kita teguh dalam Amen. Tuhan. Itu pesan kami. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Sampai jumpa. Oke.